Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiza Pretinola dengan NIM 22043060 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepailitan. Artian kepailitan. Palit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata palit juga dapat diartikan sebagai bankrupt. Bankrupt mengandung arti bangkaruta, artinya memporak-porandakan kursi-kursi. Menurut Siti Sumarti Hartono, palit adalah mogok melakukan pembayaran. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor palit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, azas-azas kepailitan. Ada 4. Yang pertama, azas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari azas keseimbangan. Yang kedua, azas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, azas keadilan. Ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Dan yang keempat, azas integrasi. Dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Selanjutnya, tujuan kepailitan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dasar hukum tentang kepailitan ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan mengenai yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang mengenai koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan ada 4. Yang pertama, kreditur. Kedua, kejaksaan demi kepentingan umum. Yang ketiga, Bank Indonesia. Dan yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pengertiannya. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Dasar hukum PKPU. Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 Ayat 2 menyatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pihak yang dapat mengajukan PKPU ada 3, yaitu debitor, kreditor, dan Bank Indonesia. Dalam hal debitor adalah bank. Akibat PKPU. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan palit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Yang keempat, debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan pengurus. Dan yang kelima, tindakan debitor atas kekayaannya dapat tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Berakhirnya PKPU. Yang pertama, atas permintaan hakim pengawas. Debitor selama waktu PKPU bertindak dengan iktikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya, debitor telah merugikan kreditornya. Selanjutnya, debitor melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UKK. Selanjutnya, debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Selanjutnya, selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Selanjutnya, keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditor. Dan yang ketiga, atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.